Anjing cerdas, ukurannya beragam, dan juga potongan rambutnya unik. Siapa lagi kalau bukan anjing poodle? Hari ini di segmen Origin, kita akan mempelajari asal-usul anjing poodle, mengapa mereka memiliki potongan-potongan rambut yang unik, dan bagaimana mereka hadir dalam 3 ukuran yang berbeda. Jadi tanpa berpanjang-panjang, mari kita mulai. Anjing poodle di masa kini memang menggambarkan anjing yang mewah, anjing yang elegan, dan juga anjing yang high class. Namun jika kita tengok sejarah mereka, ceritanya akan sangat berbeda. Poodle merupakan salah satu anjing terkuno yang dipercaya sudah ada sejak abad ke-8, namun baru dikenal luas oleh manusia pada tahun 1600-an. Dan jauh dari ekspektasi kita, poodle sebenarnya dikembangbiakan sebagai anjing pemburu, yang pekerjaan sehari-harinya adalah membantu pemburu mengambil hasil buruan dan mengembalikan pada sang pemburu. Biasa anjing-anjing tipe ini memiliki julukan sebagai anjing-anjing retriever, golongan yang sama dengan anjing golden retriever dan juga labrador retriever. Namun lebih spesifiknya lagi, anjing poodle ini masuk dalam kategori water retriever. Karena ternyata, meskipun mereka kelihatannya memiliki rambut yang panjang dan juga lebat, poodle sangatlah pandai berenang. Para pemburu akan mengandalkan poodle mereka untuk mengambil dan mengembalikan hasil buruan yang berada di air. Hasil buruan ini pada umumnya adalah bebek, di mana poodle-poodle tersebut akan lompat ke air, mengambil bebek tersebut dan mengembalikannya pada pemburu. Secara geografis ada 2 negara yang mengaku sebagai negara asal poodle, yakni negara Jerman dan juga Prancis. Nama poodle sendiri berasal dari bahasa Jerman poodle, yang berarti splash atau cipratan air, menggambarkan bahwa anjing pemburu ini sangat mahir dalam berenang. Lalu bagi kalian yang sering lihat anjing poodle, kalian pasti berpikir, kenapa kok rambutnya dipotong seperti itu? Yang umumnya di beberapa bagian dibiarkan rambutnya lebat, dan di beberapa bagian rambutnya dibotak. Dan potongan rambut yang unik itu kita bisa lihat dari sejarah-sejarah mereka. Potongan-potongan unik tersebut bisa kita lihat dari lukisan tahun 1700-an, lukisan tahun 1800-an, hingga foto-foto kuno pada tahun 1900-an. Nah, tapi potongan rambut yang aneh tersebut diciptakan dengan suatu tujuan. Seperti kita ketahui, poodle memiliki rambut dasar yang sangat lebat dan terus memanjang. Dan karena mereka bekerja sebagai water retriever, rambut yang panjang tersebut bisa menjadi beban ketika terkena air, yang memberatkan mereka untuk berenang. Dengan demikian kita bisa lihat bagian tubuh belakang poodle biasa dicukur habis untuk membuat mereka berenang dengan lebih leluasa. Lalu kenapa kok hanya bagian belakang dan bagian depan dibiarkan lebat? Jawabannya, karena biasa kondisi danau atau kolam di sana sangatlah dingin, jadi rambut bagian depan mereka, khususnya bagian dada, dibiarkan untuk melindungi dan juga menghangatkan organ-organ vital si poodle. Selanjutnya kita bisa lihat rambut-rambut di sekitar persendian si poodle, di mana bagian kakinya dicukur dan di persendian tersebut tidak. Untuk ini alasannya adalah untuk melindungi mereka supaya mereka tidak cedera dan supaya mereka tidak terkena penyakit rematik. Selanjutnya adalah rambut bagian wajah mereka juga dicukur untuk memperbaiki penglihatan mereka, terutama supaya rambut tersebut tidak menutupi mereka saat mereka berenang. Jadi itulah alasan-alasan dibalik potongan rambut yang unik ini. Anjing poodle digemari oleh banyak orang karena mereka sangat cerdas, sangat penyayang, dan juga dapat membantu manusia dalam berburu. Tapi seperti kita ketahui, poodle memiliki 3 ukuran yang berbeda, yakni standar, mini, dan juga toy. Untuk memahami bagaimana 3 jenis ini tercipta, kita bisa kembali ke tahun 1400-an, di mana manusia mulai memilah-milah anjing poodle selama proses perkembangbiakannya. Pada kala itu, orang-orang menginginkan anjing poodle dalam ukuran yang lebih kecil atau lebih kompak, sehingga mereka dapat dirawat di rumah dan tidak memakan banyak ruang. Bisa dikatakan sebelum tahun itu hanya terdapat poodle-poodle yang besar dengan ukuran standar, dan para breeder mulai memilah-milah anjing poodle berdasarkan ukuran. Setelah dipilah-pilah berdasarkan ukurannya, para anjing poodle yang memiliki ukuran kecil akan disatukan untuk dikawinkan. Setelah beberapa generasi, terbentuklah anjing mini poodle, yang ukurannya lebih kecil dibandingkan standar poodle. Tentunya prosesnya ini cukup panjang, tidak sesimpel cerita barusan, tapi kurang lebih begitulah prosesnya. Sama halnya dengan terciptanya toy poodle di kemudian hari, di mana mini poodle terkecil akan digabungkan untuk dikawinkan. Nah, ketiga kategori poodle tadi pun kemudian memiliki pekerjaan-pekerjaan yang berbeda.
Standard Poodle masih dipekerjakan sebagai anjing pemburu atau water retriever tadi. Mini Poodle kemudian dipekerjakan sebagai anjing pelacak. Spesifiknya untuk melacak truffle, jenis jamur yang sulit ditemukan di hutan dan memiliki nilai yang cukup mahal. Dan yang terakhir, Toy Poodle memiliki pekerjaan sesuai namanya adalah sebagai anjing mainan. Sebenarnya bukan mainan secara harafiah, namun untuk menemani pemiliknya di rumah. Toy Poodle lah yang kemudian menjadi anjing poodle termahal di antara ketiganya, dan hanya dimiliki kaum-kaum bangsawan di Prancis pada kala itu. Seiring berjalannya waktu, orang-orang kemudian mulai mengenali potensi dari anjing poodle, terutama dari aspek kecerdasan. Dengan demikian, banyak performer, khususnya pemain sirkus, memelihara dan melatih anjing-anjing poodle untuk melakukan trik-trik lucu dalam pertunjukan sirkus. Nama poodle kemudian menjadi sangat amat populer, dan peminatnya pun terus-menerus naik. Banyak orang kemudian mulai memelihara anjing poodle dan juga mendekorasi anjing poodle mereka dengan potongan-potongan yang lucu. Meskipun banyak dari potongan-potongan tersebut ini hanya berfungsi sebagai estetika dan tidak memiliki fungsi khusus. Jenis anjing poodle pun baru diresmikan oleh AKC atau American Kennel Club pada tahun 1886. Dan semenjak itu hingga saat ini, anjing poodle menjadi salah satu anjing yang paling digemari oleh orang-orang di seluruh dunia. Dan kurang lebih itulah sejarah dari anjing poodle. Sejarah alasan dari potongan rambut yang unik, dan juga bagaimana terciptanya 3 kategori ukuran poodle. Jika kalian penasaran tentang anjing poodle lebih dalam lagi, khususnya dari segi perilaku dan juga bentuk fisik, silakan klik tombol subscribe karena kedepannya aku akan membahas lengkap tentang anjing jenis ini. Atau jika kalian ingin sejarah-sejarah atau informasi tentang anjing-anjing lainnya. Satu lagi, jika kalian penasaran tentang bagaimana kehidupan dengan 6 ekor toy poodle, silahkan follow Instagram temanku di sini, yang sebagian foto dan videonya muncul di video tadi. Oke, sekian untuk video hari ini. Sampai jumpa dan stay positif.